Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Baik-baik saja ya. Tetap rajin menjaga kesehatan ya. Tetap melakukan pola hidup sehat ya. Taati protokol kesehatan yang ada. Rajin cuci tangan, pakai masker ya dimanapun kita berada. Ya tetap sehat. Oke. Untuk kali ini kita akan belajar ya, kita akan mengulas bersama, pelajari bersama mengenai pajak impor. Nah, di sini pajak impor itu masuk ke dalam PPh pasal 22. Nah, kenapa sih ada PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan lain sebagainya. Nah, di beberapa PPh itu punya penjelasan masing-masing. Kali ini kita fokus belajar tentang pajak impor di PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22 yaitu pajak yang dipungut oleh bendaharawan, ya, bendaharawan pemerintah, ya, bendaharawan negara, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Kemudian instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan yang pertama, pembayaran atas penyerahan barang. Kemudian yang kedua, kegiatan impor. Yang ketiga, kegiatan usaha di bidang lainnya. Kemudian, pemungut PPh pasal 22. Siapa sih pemungut PPh pasal 22? Nah, kita pelajari bersama. Di sini ada Bank Devisa, dan Dirjen Bea Cukai atas impor barang. Kemudian Dirjen Anggaran, bendaharawan pemerintah, entah itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Kemudian badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif yang ditunjukkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM juga itu termasuk pemungut PPh pasal 22, teman-teman. Nah, di sini tarif PPh pasal 22 akan saya sampaikan ya atas kegiatan impor barang. Nah, di sini untuk impor barang itu ada yang memiliki API dan tidak memiliki API. Apa itu API? Nah, pasti teman-teman penasaran kan? Kok di sini istilahnya API ya? Memang seperti itu. Ya, istilah dari pusat sana memang namanya API. Ya, API itu kepanjangan dari angka pengenal impor. Nah, jika teman-teman sudah terbiasa melakukan impor barang, lebih baik memiliki angka pengenal impor yang jelas. Jadi nanti potongan persentasenya lebih kecil. Jika tidak memiliki API itu sebesar 75%, besar kan? Nah, di sini impor barang yang mempunyai API itu perhitungannya 2,5% dikalikan dengan nilai impor, 2,5% saja. Nah, jika tidak memiliki API, maka dikenakan sebesar 7,5% dikali nilai impor. Sangat fantastis sekali kan? Nah, perbedaannya sangat jauh. Nah, biasanya yang melakukan impor barang hanya kegiatan yang sedikit-sedikit saja memang tidak memiliki API. Tapi jika kegiatan impor itu sering dilakukan, ya kegiatannya itu sifatnya kontinu, lebih baik memiliki API, ya angka pengenal impor. Nah, kemudian yang ketiga, barang yang tidak bertuan. Ya, barang yang sudah masuk ke bea cukai, kemudian tidak bertuan, tidak ada tuannya, tidak ada yang memiliki. Nah, ketika barang itu diurusi, nanti kena juga sebesar 7,5% dari nilai impor. Begitu. Nah, bagaimana sih cara menghitung nilai impor? Ya, apa sih nilai impor itu? Nah, cara menghitungnya yaitu harga CIF, ya, Cost Insurance and Freight, ditambah dengan biaya masuk. Biaya masuk itu macam-macam. Ya, biaya masuk itu tergantung kantor tersebut, biaya masuknya itu apa saja. Nah, selanjutnya di sini ada contoh ya. Contoh di sini semoga nanti teman-teman bisa paham semuanya. Contoh yang pertama yaitu tentang memiliki API atau tidak memiliki API. Yang pertama, sama-sama nilai impor sebesar 400 juta.
ketika teman-teman memiliki API, hanya dikenakan nominal sebesar 2,5% dikalikan 400 juta. Kenanya berapa? 10 juta. Nah, ketika tidak memiliki API, tidak memiliki angka pengenal impor, maka dikenakan angka sebesar 7,5%. 7,5% dikalikan 400 juta, yaitu hasilnya sebesar 30 juta. Nominal yang sangat fantastis sekali ya, ketika memiliki API dan tidak memiliki API. Nah, ini untuk teman-teman yang terbiasa melakukan kegiatan impor ya, yang sifatnya kontinu, lebih baik mengurus angka pengenal impor saja ya, lebih lebih efisien. Kemudian yang kedua, nah di sini bagaimana sih kita mengetahui nilai impor yang jelas, dan nanti kita tahu bagaimana jika memiliki API dan bagaimana tidak memiliki API itu nominalnya berapa. Nah, di sini harga barangnya ya contohnya sebesar 50.000 US dollar. Kemudian ongkos angkutnya sebesar 3.000 US dollar. Asuransinya 7.000. Nah, ini masuk ke dalam CIF tadi. Ya, cost, insurance, and freight. Nah, di sini CIF-nya masuk sebesar 60.000 US dollar. Nah, 60.000 itu ketika kita rupiahkan ya, kursnya katakanlah 15.000, 60.000 US dollar dikali 15.000 rupiah, ketemu 900 juta. Ditambah tadi kan ada kan, ditambah biaya masuk. Ya, biaya masuknya di sini macam-macam, ada biaya masuk sebesar 20%. 20% dikali dengan 900 juta, ketemu 180 juta. Nah, kemudian ada lagi biaya masuk tambahan sebesar 10%. 10% dikali 900 juta, sebesar 90 juta. Nah, ada lagi pemungutan pabean lainnya ya. Karena biaya masuk itu kan macam-macam ya. Kemudian ketambahan pemungutan pabean lainnya sebesar 20 juta. Nah, di situ ditambahkan semua dari CIF dan biaya masuk dan pemungutan pabean, nilai impornya ketemu 1,190 miliar ya. 1,19 miliar. Nah, di sini kita memiliki API. Nah, kemudian kita hitung API-nya 2,5% dikali 1,190 ya. Di sini ketemu 29.750. Ketika tidak memiliki API ya 7,5 dikali nilai impornya itu tadi, ketemulah 89.250.000. Nah, angka yang sangat fantastis sekali ya, jadi bisa diperhatikan antara memiliki API dan tidak memiliki API. Nah, di sini bagaimana caranya menghitung PPh pasal 22 dari bendaharawan. Nah, PPh pasal 22 bendaharawan itu kenanya 1,5%. Nah, 1,5% itu contohnya dikalikan 100 juta. Ini hanya ilustrasi contoh saja 100 jutanya. Kalau 1,5% itu sudah rumusnya dari PPh pasal 22 bendaharawan. 1,5% dikali 100 juta ketemu 1,5 juta. Nah, ini PPh pasal 22-nya ya. Ketika harga jual plus PPN itu dijadikan satu. Bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, di sini harga jual plus PPN sebesar 220 juta. Nah, di sini harus kita pisahkan dulu. Nah, kita pisahkan dulu, ketemunya PPN-nya berapa? Nah, di sini PPN-nya sebesar 10%. Cara menghitungnya 10% dibagi 110, rumusnya begitu. 10% dibagi 110 dikali 220 juta, ketemulah 20 juta. Nah, itu PPN-nya. Nah, setelah itu 220 juta dikurangi 20 juta. Akhirnya ketemu 200 juta. Nominal aslinya 200 juta. Nah, bagaimana cara kita menghitung PPh pasal 22-nya? Nah, kita menghitung PPh pasal 22 kan PPN-nya harus dilepas dulu. Karena ini tadi gabung, harga jual plus PPN-nya jadi satu, sudah kita lepas ya. PPN-nya 20 juta, ya. Harga aslinya itu 200 juta. Di sini kita menghitung PPh pasal 22, 1,5% dikali 200 juta, ketemu 3 juta.
Begitu ya teman-teman untuk materi PPh pasal 22 hari ini tentang pajak impor. Semoga teman-teman memahami semua. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Sehat selalu ya. Tetap menjaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.